Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Fitri, NIM 721141956. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang sistem pendukung dan pengambilan keputusan. Oke, topik yang pertama itu pengambilan keputusan. Pengertian pembuatan keputusan adalah tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Sedangkan pengertian keputusan adalah tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Selanjutnya, tahap-tahap pengambilan keputusan. Ada 4 tahap pengambilan keputusan. Yang pertama itu kegiatan intelijen, yaitu mengamati lingkungan, mencari kondisi-kondisi yang perlu untuk menyelesaikan atau memperoleh solusi. Yang kedua itu kegiatan perancang, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis berbagai alternatif tindakan yang mungkin. Selanjutnya kegiatan memilih, yaitu memilih salah satu alternatif atau rangkaian tindakan tertentu yang telah didapat atau tersedia. Selanjutnya itu kegiatan mereview, yaitu menilai pilihan-pilihan masa lalu. Pentingnya cara pandang sistem. Dalam mengambil cara pandang sistem dan pendekatan sistem, manajer dapat menggunakan model sistem umum perusahaan atau model lingkungan. Tujuannya adalah memberi kesempatan kepada organisasi untuk bekerja sebagai sistem yang efektif dan efisien. Cara pandang sistem akan 1. Mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Di slide selanjutnya ada struktur permasalahan. Masalah terstruktur terdiri dari unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Selanjutnya adalah masalah tidak terstruktur, yaitu masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Selanjutnya adalah masalah semi-struktur, yaitu masalah yang terdiri dari beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Selanjutnya ada jenis keputusan. Ada 2 jenis keputusan. Yang pertama itu keputusan terprogram, yaitu bersifat repetitif dan rutin. Dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Keputusan tidak terprogram yaitu keputusan yang bersifat baru, tidak terstruktur dan penuh konsekuensi. Tidak ada metode yang pasti untuk menangani masalah ini karena belum pernah ada sebelumnya atau karena sifat dan struktur persisnya tidak terlihat atau rumit. Sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System atau disingkat DSS mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Ide dasarnya adalah agar manajer dan komputer dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah. Jenis masalah yang dapat diselesaikan adalah masalah yang semi-struktur. Komponen dapat menyelesaikan bagian yang terstruktur dan manajer dapat menyelesaikan bagian yang tidak terstruktur. DSS diperluas sehingga mencakup pemrosesan secara kelompok atau disingkat GDSS oleh kecerdasan buatan dan OLAP. Pada pemodelan matematika, manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut entitas. Jenis model itu ada 4. Yang pertama, model fisik, dibuat untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda sesungguhnya. Yang kedua, model naratif, menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Yang ketiga, model grafis, menggambarkan entitasnya dengan abstraksi garis, simbol, atau bentuk. Yang keempat itu model matematis, setiap rumus atau persamaan matematika adalah model matematika. Di slide ini disajikan kelebihan dan kelemahan pemodelan. Kelebihannya ada 4,
Yang pertama, memberikan pengalaman pembelajaran. Kedua, memberikan pertimbangan akan sejumlah besar alternatif. Ketiga, memprediksi masa depan. Keempat, memungkinkan beberapa masalah untuk diselesaikan dengan biaya yang lebih rendah. Sedangkan kekurangannya itu ada dua. Yang pertama, seringkali sulit untuk membuat model sistem bisnis, dan kemampuan matematika yang tinggi dibutuhkan untuk membuat suatu model yang kompleks. Sekian slide dan presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.